Anak-anak adalah pesan yang kita kirimkan ke sebuah masa yang tidak akan pernah kita temui. Para sobat, para orang tua, para pengasuh dan pendidik. Ini menjadi sebuah tatakan penting bagaimana sebuah peradaban dibangun. Tentu mulai dari hal yang paling dasar, yaitu anak-anak. Anak-anak dalam game yang lain dikatakan adalah seorang peniru yang ulung. Maka berikanlah mereka hal-hal yang hebat untuk mereka tiru. Dalam ranah ini banyak sekali peradaban-peradaban yang konsen mempersiapkan anak-anak mereka untuk membangun sebuah peradaban ke masa depan. Bagaimana kita melihat sebuah industri besar, Disneyland, memperuntukkan khusus tentang narasi-narasi anak. Cerita-cerita anak dikemas dengan begitu apiknya, dengan begitu indahnya untuk membangun sebuah pesan-pesan untuk masa tertentu. Tradisi kita pada masa lalu juga memiliki khasanah yang sangat luar biasa. Kita memiliki cerita-cerita rakyat yang sangat luar biasa untuk kemudian mendidik karakter dari anak-anaknya. Dari Minangkabau kita mendengar cerita Malin Kundang. Bagaimana anak tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang harus taat, yang harus menghormati, mencintai orang tuanya. Ada juga cerita tentang bawang putih, bawang merah. Bagaimana kita tidak boleh berlaku diskriminasi. Banyak sekali, ada Sangkuriang, ada Timun Mas. Ini semua memiliki sebuah pesan-pesan moral. Bagaimana kehidupan anak memiliki sebuah realitas yang kemudian harus terkoneksi dengan masa depan. Lagu sangat banyak sekali. Kita punya Ibu Kasur dan Pak Kasur. Kita punya Ibu Sud, punya Papa Tibob, Ate Mahmud dan lain sebagainya, yang membuat lagu-lagu khusus untuk anak-anak yang berbeda. Kalau kita lihat zaman now, anak-anak menyanyikan lagu-lagu yang tidak konteks dengan usia mereka, dengan realitas tumbuh kembang mereka. Mereka menyanyikan lagu-lagu pop yang secara realitas itu adalah realitas orang yang lebih dewasa dari mereka. Ini kemudian mencerabut mereka dari sebuah realitas, dari sebuah situasi yang harusnya mereka lalui. Begitu juga dengan film. Semasa saya kecil, kita masih banyak menonton film-film. Ya, Indonesia punya produksi tentang Si Unyil. Kita punya film tentang persahabatan Aku Cinta Indonesia. Setelah itu ada Petualangan Sherina, ada Denias dan lain sebagainya. Ini sebuah karya yang sesuai dengan tingkat konsumsi mereka sendiri, konsumsi jiwanya, konsumsi psikologisnya, konsumsi sosialnya. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang harus konsen kita. Kita lihat bagaimana juga negara-negara lain konsen. Jepang konsen dengan bagaimana ya anak-anak di masanya bagaimana mengidolakan Doraemon, Ninja Hattori, Shinchan bahkan, atau negara tetangga kita membuat Upin dan Ipin dan lain sebagainya. Nah, konteks inilah yang kita butuhkan sebagai sebuah narasi. Bagaimana cerita yang namanya lagu, yang namanya film adalah sebuah medium yang mengantarkan anak-anak kita pada sebuah masa yang bukan masa yang entah baranta, yang bukan masa yang kemudian melahirkan disrupsi seperti sekarang. Kita sering sekali kita lihat
sebuah media masuk, lalu kemudian anak kita menjadi mengikuti role model dan pola hegemoni yang mereka tonton, yang mereka dengar, yang mereka baca dan mereka lihat. Nah, disinilah letak nation and character building menjadi penting. Bagaimana sebuah narasi dibangun dengan produk-produknya. Bahkan sekelas Einstein pun pernah berkata, jika Anda ingin anak-anak Anda cerdas, maka bacakanlah mereka dongeng. Jika Anda anak-anak Anda lebih cerdas, bacakan lebih banyak dongeng. Ini suatu hal yang kemudian dibutuhkan sebuah proses baik dari dalam keluarga, membesarkan anak-anak. Butuh sebuah literasi, basisnya pendidikan. Bahkan di dalam proses tumbuh kembang anak 0 sampai 6 tahun, anak membutuhkan 2 jam bermain, berinteraksi minimal dengan orang tuanya. Terjadi sebuah proses membangun bagaimana kalau hari ini kita lihat anak-anak benar-benar tergantung dengan gadget, mereka kehilangan fantasi dan imajinasi. Sebuah realitas yang benar-benar membangun anak-anak menjadi asosial. Narasi-narasi yang pas, narasi-narasi yang tepat. Tentu narasi-narasi yang lahir dari tradisi kita sebagai sebuah bangsa sendiri. Bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa. Anak-anak kita sekarang dengan gampang, mudah sekali berbahasa Inggris, berbahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa mother tongue-nya. Ini menjadi titik krusial, apalagi sebentar lagi kita menghadapi Hari Anak Nasional 23 Juli. Mari bersama-sama, para orang tua, para sahabat, pemangku kepentingan yang mengelola negara bangsa ini. Jika kita ingin Indonesia yang jauh memiliki karakter sesuai dengan jati diri keindonesiaannya, kita harus mulai dengan kembali merestorasi narasi-narasi tentang keindonesiaan. Kita bisa lihat bagaimana hebatnya Bu Kasur dan Pak Kasur, Ate Mahmud, dan lain sebagainya membangun lagu-lagu yang benar-benar yang bisa dikonsumsi oleh jiwa-jiwa yang baru tumbuh. Inilah poin pentingnya untuk kita bisa bersama-sama melahirkan generasi emas anak-anak Indonesia. Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana kita melahirkan sebuah ruang hidup yang memanusiakan, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita lihat hari ini, mereka tidak memiliki ruang bermain yang cukup. Lapang futsal harus disewa, sanggar harus dibayar. Di mana mereka bisa bermain? Di gelanggang mana mereka bisa mengekspresikan, menari, membaca puisi, berdendang. Ketika semua sudah sesak dan penuh, semuanya berbayar. Ini menjadi kebutuhan hidup kita bersama, kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan masa depan kita. Mari kita membuat ruang hidup yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka dan memanusiakan manusia, di mana mereka bisa saling berinteraksi satu dan lainnya tanpa ada diskriminasi di sana, tanpa harus terseleksi dengan proses dibayar atau membayar. Kita bisa bersama-sama menuntaskan tugas sejarah ini. Saya Willy Aditya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional.